Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, eh, alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Nah, yang terhormat Abi Hanif Umi Ida selaku pengasuh Pondok Pesantren Super Kamila Araibah yang tidak lupa jajaran pengurus serta teman-teman sekalian yang saya cintai. Nah, di sini saya Ulia Sari Apel dari kelas 12 akan mempresentasikan tentang Al-Qaidah kuliah. Nah, ini yang ke 1 dan 2. Itu yang al-ijtihad. Ya. Yang pertama, kaidah pertama bunyinya itu al-ijtihadu la yunqadu bil ijtihadi. Ijtihad itu tidak dapat diubah dengan ijtihad. Ya, contohnya dari kaidah yang pertama dari kaidah kuliah itu adalah kita harus tahu dulu pengertian dari ijtihad itu apa. Jadi ijtihad itu adalah mencurahkan mencurahkan kekuatan pikiran untuk mencapai suatu maksud. Nah, jadi itu suatu maksud. Terus habis itu jadi ijtihad itu contoh dari ijtihad sendiri seperti ijtihad pas kita tuh lagi perjalanan, habis itu salat zuhur. Kok ini paper belakangnya ada pendungul kayak gini, kepala yang unik. Jadi ijtihad kita tuh mau ijtihad salat zuhur. Ya udah, terus pas jalan lagi, ternyata waktu sholat asar terus jadinya kita ijtihad salat asar. Nah, ternyata ijtihad yang kedua itu berbeda dengan ijtihad yang pertama. Tapi ijtihad yang kedua itu tidak akan batal. Ijtihad yang pertama itu tidak akan batal dari ijtihad yang kedua. Jadi itu sah-sah aja. Kemudian contoh kedua, ini pengecualian. Jadi itu pengecualian yang pertama, contohnya ada imam atau kepala negara itu menetapkan jadi itu tanah ini tuh khusus ini. Terus habis itu ternyata pas kapan di waktu lain ternyata diganti jadi tanahnya khusus buat yang lain. Nah, kemudian contoh yang kedua itu ada kismatul ijbar. Jadi itu tentang pedagang yang besar. Jadi itu dia tuh punya hutang, terus ditagihin sama kolega, ada 2 kolega. Nah, itu tuh minta dibayar hutang-hutangnya. Terus karena jadi hakimnya itu membagi mereka tuh masing-masing minta 4. Padahal yang pertama itu yang diminta dari orangnya itu, dari pedagangnya sendiri itu adalah 3 juta. Habis itu sama hakimnya jadi dibagi-bagi jadi 1,5 juta. Habis itu ternyata ada 1 lagi yang datang, terus jadinya sama hakimnya diubah lagi menjadi 1 juta. Masing-masing itu 1 juta. Kemudian ada contoh lagi itu takwim. Jadi takwim itu adalah penetapan harga. Ya, misalnya yang punya toko itu ternyata yang netapin harga pertama itu udah meninggal. Terus akhirnya dikasihin ke anaknya. Ya jadi ya udah bisa diganti gitu. Nah, kaidah yang kedua itu bunyinya idza jitama al halalu wal haramu wal haram. Jadi kalau misalnya ada yang halal dan haram itu berkumpul, maka itu yang dimenangkan itu adalah haram. Di kodam ada apa aja? Sabun. Tok. Tisu kapas gitu. Beda. Kemudian contoh yang Gak kedua. ada. Alasan banget. Itu yang pertama itu ada di dalam Al-Qur'an. Iset banget. Kenapa guys? Masa nggak ada? Nggak ada, ini presentasi dia ngomong. Ya kan Kamu nanya apa? ada tisu kapas. Ini sesi pertanyaannya tentang kodam ya. Ya kalau kodamnya masa kulaan sabun doang juga. Enggak kulaan dari cabang. Itu Jadi nggak ada tisu dong. Tisu masih bisa pakai tangan. sabun nggak bisa bainal ukhtain. Jadi itu menjelaskan tentang jadi dua perempuan itu dijadikan istri atau sebagai sebagai maka itu
Iya gila nih banget pamer Mickey Mouse. Maka itu tuh dilarang. Tapi ada yang ayat kedua itu tentang awin au ma malakat imanukum. Jadi itu malahan itu tuh dibolehin. Tapi kan ini menurut di kaidah ini idza jama al halalu wal haramu ghulbal haram. Berarti diharamkan. Mending nggak usah. Jadi gitu. Pokoknya. Terus ada terus ada juga masalah ditarikus sofkoh. Jadi itu tentang akad memilih yang halal dan haram. Nah itu gini, misalnya ada sebuah peti, habis ada sebuah peti, kemudian ya di dalamnya itu ada beberapa botol kecap dan beberapa botol miras. Nah pas mau dijual itu akadnya itu sama, jadi satu. Tapi menurut di dalam kaidah ini karena haram yang menang, ya jadi yang miras yang menang. Jadi diharamkan. Kemudian pengecualiannya itu ada misalnya dua bilik air satunya itu suci, satunya haram. Nah itu jadinya nggak gimana? Ya udah karena nggak ada itu kan nggak ada pengecualian, terus jadi nggak berwarna juga. Oh yang kedua itu dua sarung, misalnya dua sarung satunya suci, satunya kotor. Nah itu kita boleh melakukan ijtihad. Kemudian ada ada sarung. Nah sarungnya ini terbuat dari sarung tenun yang terbuat dari katun dan sutra. Nah sedangkan orang yang mau pakai itu lagi kedinginan, itu nggak apa-apa dipakai. Itu dipakai buat lagi. Kan biasanya kan kayak sutra itu kan dipakainya buat cewek ya. Tapi karena ini cowok ini lagi seorang laki-laki itu lagi kedinginan, maka itu nggak apa-apa. Nah habis itu contoh lainnya itu ada burung. Nah burung itu kan habis itu luka, habis itu tiba-tiba mati. Gimana itu, halal apa haram? Jadi karena karena luka matinya itu nggak apa-apa, hukumnya tetap halal. Kemudian kambing dikasih makan makanan haram, tapi susu sama dagingnya itu tetap halal gitu. Nah jadi itu hikmahnya pada malam hari ini kita tuh harus di dunia ini harus bisa membedakan antara yang halal dan haram. Ya gitu. Sekian presentasi saya pada malam hari. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.